بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمنا الله وإياكم وجعلنا وإياكم من أهل طاعته. Kembali melanjutkan pengajian kita dari pembahasan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan penjelasan dari hadis Ibnu Abbas yang menjelaskan bahwa menunaikan 1/5 dari al-ghanimah, harta rampasan perang, untuk jalan Allah Subhanahu wa taala termasuk dari keimanan. Masih dalam kitab al-iman, dan ini adalah merupakan bab yang kedua dari bab yang terakhir dari kitabul iman, karena kita masih akan menemukan satu bab lagi setelah bab yang akan kita bacakan pada malam hari insyaallah ta'ala. Setelah itu kita menamatkan kitabul iman dan kita memasuki kitab al-ilm yang menjelaskan tentang ilmu. Berkata al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Bardizbah al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun ma jaa innal a'mala bin niyyati wal hisbah. Bab penjelasan tentang sesungguhnya amalan-amalan tersebut berdasarkan niat dan berdasarkan al-hisbah.
Yang dimaksud al-hisbah adalah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkan suatu amalan. Ihtisaban. Wa likulli imri'in ma nawa. Dan bagi setiap orang berdasarkan apa yang telah dia niatkan. Fadakhala fihi al-iman wal wudu' was salah waz zakat wal hajj was shaum wal ahkam. Maka termasuk di antara amalan-amalan yang disertai dengan niyah adalah keimanan, berwudu, dalam mengerjakan salat, menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji, berpuasa, dan dalam melaksanakan dan menerapkan hukum-hukum yang lainnya. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul kullun ya'malu ala syakilatihi. Katakanlah, setiap orang dia beramal berdasarkan syakilahnya. Lalu ditafsirkan oleh Imam Al-Bukhari yang dimaksud syakilah ay ala niyatihi. Setiap orang beramal berdasarkan niatnya. Wa nafaqatur rajuli ala ahlih. Dan seseorang memberikan nafkah untuk keluarganya, yahtasibuha, dalam keadaan dia mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam mencari nafkah, sadaqatun, maka itu terhitung sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, walakin jihadun wa niyatun, akan tetapi yang ada adalah berjihad dan menegakkan niyah. Apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa antara amalan dan niyah itu bagaikan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap amalan harus disertai dengan niat. Demikian pula apabila seseorang telah berniyah, maka akhir dari niat itu adalah munculnya satu amalan. Sehingga dari setiap perbuatan dan setiap amalan yang dilakukan oleh setiap muslim dengan sengaja, maka amalan tersebut pasti dibarengi dengan an-niyah. Dan di antara niat tersebut ada yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apabila seseorang melaksanakan suatu amalan dan melakukan satu perbuatan karena hisbah, yaitu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melakukan suatu amalan. Maka inilah yang beliau maksud dari bab innal a'mala binniyati wal hisbah. Setiap amalan itu berdasarkan niatnya dan berdasarkan tujuan dia dalam menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa likulli imri'in ma nawa, dan bagi setiap orang berdasarkan apa yang telah dia niatkan. Penjelasan tentang niyah itu telah kita bahas pada awal-awal pembahasan Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Tatkala kita menjelaskan hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Namun di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengulangi kembali dan menyebutkan hadis ini untuk menegaskan kepada kita bahwa berniat termasuk di antara keimanan. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa iman itu mencakup amalan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Maka niyah
adalah sesuatu yang berhubungan dengan hati. Sebab niat di dalam bahasa Arab secara istilah maknanya adalah al-azmu ala fi'li syai'. Tekad untuk melakukan satu amalan. Keinginan yang kuat untuk mengerjakan satu perbuatan. Itu namanya niyah. Sehingga dari sini menjelaskan pada kita bahwa niat itu tempatnya dalam hati. Tidak diucapkan. Tidak diucapkan. Sehingga apabila seseorang yang hendak beribadah, lalu dia melafazkan sebuah niat, maka lafaz itu adalah merupakan perbuatan tersendiri yang membutuhkan dalil. Sebab niat tersebut hubungannya dengan hati. Apabila dia melafazkannya, maka itu adalah merupakan tambahan yang baru, sehingga membutuhkan dalil yang baru yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila tidak terdapat dalil, maka itu merupakan amalan yang muhdats, amalan yang diada-adakan, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan niat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tempatnya di dalam mengamalkan syariah ada dua hal yang penting. Yang pertama, tugas niat adalah untuk membedakan amalan yang diamalkan oleh seseorang. Apakah dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan al-hisbah, atau ihtisaban, ataukah dia beramal bukan karena Allah, tidak murni dan tulus untuk Allah Subhanahu wa taala, namun dicampuri dengan tujuan-tujuan tertentu dan niat-niat yang merusak tauhid seseorang. Maka inilah tujuan niat. Untuk apa dia beramal? Apakah untuk Allah Subhanahu wa taala, atau ada tujuan tertentu yang diharapkan dari dunia ini? Apabila dia mengamalkan dengan ikhlas, maka berarti dia telah menegakkan satu syarat diterimanya amalan, yaitu ikhlas, tauhid dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama ini hanya untuknya. Dan apabila dia beramal karena ada tujuan tertentu dari tujuan-tujuan dunia, bukan karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah disebabkan karena tidak terpenuhinya salah satu syarat diterimanya amalan, yaitu ikhlas. Maka dari sinilah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mengetahui hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang menjelaskan tentang kewajiban ikhlas, misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah, itu syarat, maka diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menegakkan ibadah di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan keridhaan Allah, diampuni segala dosa yang terdahulu. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan keridhaan Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Semuanya dengan syarat ihtisaban. Idza anfaqa ar-rajul 'ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu shadaqah. Apabila seseorang mencari nafkah untuk keluarganya dan dia mengharapkan keridhaan Allah, maka itu menjadi sedekah.
innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Tidaklah engkau menginfakkan satu nafkah yang engkau mengharapkan wajah Allah padanya, melainkan engkau akan diberikan pahala sampai yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu. Kita melihat hadis-hadis ini menjelaskan tentang kewajiban ihtisab bagi orang-orang yang hendak diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila seorang beramal bukan karena keikhlasan, namun karena ingin mendapatkan salah satu kepentingan dunia, salah satu kenikmatan dunia, man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha' thumma ja'alna lahu jahannama. Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia yang cepat agar dibalas dengan cepat di dunia, maka kami akan segerakan balasannya. Dia beramal hanya karena dunia, ya. Dia beramal karena dunia. Kata Allah, kami berikan dia, kami percepat balasannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan baginya jahannam dan dia akan memasukinya. Ini bagi seorang yang beramal tidak karena ikhlas. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman liyubahiya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw liyasrifa wujuhan nasi ilaihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mempelajari satu ilmu untuk bermegah-megahan di hadapan para ulama supaya dikatakan alim, atau untuk berdebat dengan orang-orang yang bodoh supaya dikatakan sebagai ahli debat, atau agar kemudian wajah manusia tertuju kepadanya, orang-orang memujinya, riya, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya dalam neraka karena tidak ada keikhlasan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Abi Musa al-Asy'ari, ketika ada seorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil maghnam war-rajulu yuqatilu lidh-dhikr war-rajulu yuqatilu liyura makanu ayyu dzalika fi sabilillah. Wahai Rasulullah, ada seseorang yang berjihad, tapi tujuannya untuk mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Ada yang berperang tujuannya adalah untuk disebut-sebut sebagai pahlawan. Ada yang berperang hanya karena keberanian. Ada yang berperang hanya karena untuk mendapatkan kedudukan di mata masyarakatnya. Siapakah yang termasuk orang-orang yang berperang di jalan Allah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar kemudian kalimat Allah itulah yang paling tinggi, maka itulah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah niat seseorang. Maka itulah tugas niat. Ketika seseorang beramal, tujuannya untuk apa? Untuk Allah, maka dia mendapatkan keutamaan. Untuk selain Allah atau menyekutukan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala membatalkan amalan-amalan yang dia perbuat. Yang kedua adalah untuk membedakan antara satu jenis ibadah dengan ibadah yang lain, dan untuk membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Maka di sini niat punya peranan yang sangat penting sekali. Dibedakan antara yang wajib dan yang sunnah dengan niat. Dibedakan antara satu jenis solat dengan solat yang lain. Dengan apa? Dengan niat. Seseorang yang hendak menjamak solatnya misalnya, ketika dia safar, maka dia harus membedakan antara solat zuhur dan solatul asar. Yang pertama dia kerjakan adalah solatul zuhur,
kemudian setelah itu dia berdiri lagi, lalu berniat untuk mengerjakan salatul asar. Maka membedakan antara satu jenis ibadah dengan ibadah yang lain. Demikian pula dalam hal berpuasa. Ketika dia berpuasa, maka dia harus berniat. Niat itulah yang membedakan antara puasa yang wajib dengan puasa yang sunnah. Oleh karenanya telah diriwayatkan, walaupun terjadi perselisihan apakah ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah perkataan dari Ibnu Umar dan Hafsah radhiyallahu taala anhuma. Ada yang mengatakan ini sabda Rasulullah alaihi wasallam, sebagian mensahihkannya bahwa beliau bersabda, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajr fala siyama lah." Barang siapa yang tidak bertekad, berniat untuk berpuasa sebelum tiba waktu fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maka diharuskan ada niat pada saat dia hendak berpuasa. Demikian pula membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Membedakan antara kebiasaan dengan beribadah. Seseorang misalnya yang dalam keadaan junub, tentu seorang apabila dia hendak mengerjakan ibadah, mengerjakan salat, dia harus mengangkat junubnya, karena junub termasuk hadas yang besar. Junub termasuk hadas yang besar. Maka dia pun datang ke kolam renang misalnya, ataukah ke sungai, lalu dia berenang dan menyelam, mencemplungkan dirinya dengan niat untuk mengangkat hadas yang besar. Maka setelah dia naik, maka terangkatlah hadas besarnya dan dia telah menjadi seorang yang tahir, suci dari hadas. Tapi kalau seorang misalnya dia dalam keadaan junub, tapi dia tidak berniat sama sekali untuk mengangkat hadasnya, dia hanya berenang, hanya sekedar untuk bersih-bersih, mandi biasa, maka berapa kali pun dia mandi, selama dia tidak berniat dan tidak ada keinginan pada dirinya untuk mengangkat hadas yang besar, dia tetap dalam keadaan berhadas. Perbuatan sama, tapi yang membedakan adalah niatnya. Ada yang berniat karena kebiasaan dia mandi, ada yang berniat karena untuk mengangkat hadas yang besar. Seseorang misalnya dia memelihara jenggot. Kenapa dia memelihara jenggot? Karena dia mengetahui bahwa itu adalah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia memeliharanya, maka dia mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain ada orang memelihara jenggot, tujuannya untuk apa? Menakut-nakuti orang, supaya jadi orang brewok, ya. Atau misalnya ada yang memelihara jenggot, kenapa? Karena lagi ngetren, ya. Karena artis fulan, bintang film fulan, dan binatang film fulan sedang berjenggot, maka dia pun mengikuti. Yang satu karena mengetahui itu adalah perintah Rasul alaihi salatu wassalam, dia mendapatkan pahala. Sedangkan yang satunya karena niatnya bukan karena ad-din dan bukan karena keikhlasan, bukan karena ibadah, tidak mendapatkan pahala sama sekali. Yang satu mengangkat kainnya di atas mata kaki. Kenapa? Karena dia mengetahui bahwa itu adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam, "Ma asfala minal ka'baini fa finnar." Apa yang berada di bawah dari dua mata kaki, yang menutupi mata kaki, maka itu ancamannya dalam neraka. Hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan hadis-hadis yang lain. Karena dia mengetahui itu perintah, maka dia kerjakan, maka dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala. Dari sisi lain ada orang misalnya dia mengangkat
tidak menutupi mata kaki. Ditanya kenapa? Karena lagi ngetren. Ya, beginilah gaya celana para remaja masa kini misalnya. Maka dia tidak mendapatkan pahala. Maka yang membedakan adalah niat. Bahkan terkadang ma'asyiral muslim rahimakumullah, suatu amalan yang besar akan tetapi menjadi kecil disebabkan karena niat. Sebaliknya, suatu amalan yang kecil menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang membesarkan adalah niat. Nah, amalan-amalan yang sifatnya mubah kadang-kadang menjadi ibadah. Yang mengangkatnya menjadi ibadah adalah niat seseorang. Makan dan minum hukumnya mubah. Ya. Silahkan makan, silahkan minum. Tapi apabila seseorang ketika dia makan, dia berniat agar diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, dan diberikan kekuatan untuk mencari nafkah dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka makan dan minumnya bernilai ibadah. Seseorang tidur hukumnya mubah, silahkan. Tapi kenapa dia tidur? Dia berniat dengan tidurnya agar kemudian dihilangkan dari rasa kantuk dan diberikan rasa segar, sehingga dia di masa yang berikutnya diberikan kekuatan untuk beribadah. Maka dia tidurnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dinukilkan dan diriwayatkan dari Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bahwa beliau radhiyallahu taala mengatakan, "Inni ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati." Sesungguhnya aku mengharapkan keridhaan Allah dengan tidurku sebagaimana aku mengharapkan keridhaan Allah di saat aku bangun. Di saat tidur dia mengharapkan keridhaan Allah, dan di saat bangun dia juga mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidurnya dia bernilai ibadah, sebagaimana bangunnya dia juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu seterusnya. Sehingga kalau kita berbicara tentang masalah niat ini, ya, dan merincinya tidak ada habisnya. Karena permasalahan niat ini masuk ke dalam sekian banyak perkara di dalam bab-bab agama ini. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa hadis yang menjelaskan tentang niat ini masuk ke dalam 70 bab di antara bab-bab fikih. Lalu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, fadakhala fihil iman, maka pembahasan niat ini masuk ke dalam pembahasan iman, wal wudu, pembahasan wudu, was salah, juga permasalahan salat, wal zakah, wal hajj, was saum, wal ahkam, dan hukum-hukum yang lainnya. Niat ini sangat berperan sekali. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi." Katakanlah, setiap orang itu beramal berdasarkan syakilahnya. Makna syakilah di dalam ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala ini ada 3 penafsiran yang masyhur di kalangan para ulama. Penafsiran yang pertama, yang dimaksud dengan syakilah adalah at-tariqah, jalan, metode. Sehingga makna dari ayat ini berdasarkan penafsiran ini, qul kullu ya'malu 'ala syakilati, setiap orang beramal berdasarkan metodenya, berdasarkan tariqahnya, berdasarkan cara beragamanya dia. Apabila metodenya benar, maka diterima di sisi Allah. Apabila metodenya keliru, maka amalannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran yang kedua adalah yang disebutkan oleh Imam Bukhari,
bahwa yang dimaksud dengan syakilah adalah niat. Setiap orang beramal berdasarkan niatnya. Dan penafsiran syakilah dengan makna niyah ini telah datang dari beberapa perkataan para ulama salaf seperti Al-Hasan Al-Basri, Muawiyah bin Qurrah Al-Muzani, dan Qatadah bin Di'amah Sadusi rahimahumullahu ta'ala, yang menunjukkan bahwa ini adalah penafsiran yang masyhur. Pendapat yang ketiga mengatakan yang dimaksud syakilah adalah agama. Dan nampak dari penafsiran-penafsiran ini semuanya berdekatan maknanya. Apakah itu berarti niat, ataukah metode, ataukah dalam beragama, maknanya berdekatan. Yang intinya bahwa setiap orang beramal berdasarkan niatnya, berdasarkan metode dia. Kalau metodenya dan niatnya benar, maka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau salah dan menyimpang, maka tidak diterima oleh Allah Jalla wa ala. Lalu kata beliau, seseorang memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan keridhaan Allah, maka itu adalah sedekah. Telah kita sebutkan tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menjelaskan tentang hal ini. Hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqa ar-rajulu 'ala ahlihi atasibu fa huwa sadaqah." Apabila seseorang memberikan nafkah untuk keluarganya dan mengharapkan keridhaan Allah, maka itu adalah sedekah. Subhanallah ya ikhwan. Kita melihat hadis Nabi alaihi salatu wassalam ini menjelaskan pada kita demikian indahnya Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu sedekah itu dalam berbagai perkara dalam agama ini. Sampai dalam permasalahan-permasalahan yang itu sesungguhnya wajib kita kerjakan, namun di samping kewajiban kita mendapatkan pahala yang besar. Seseorang wajib menafkahi keluarganya. Haram hukumnya dia menelantarkan keluarganya, dia tinggalkan lalu dia tidak berikan nafkah. Kafa bil mar'i ithman ay yudayya man ya'ul. Cukuplah seseorang itu berdosa ketika dia menelantarkan orang yang wajib dia nafkahi. Dia terlantarkan, dia tinggalkan begitu saja, tidak memberikan nafkah. Berdosa orang seperti ini. Maka hukumnya wajib memberi nafkah. Akan tetapi apabila ditambah dengan ihtisaban, dia mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam mencari nafkah dan dalam memberikan nafkah kepada keluarganya, bukan hanya dia telah menegakkan kewajiban, namun apa yang telah dia berikan untuk keluarganya bernilai sedekah dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah. Dari sini juga menjelaskan kepada kita bahwa ibadah itu sangat luas. Tidak hanya berkenaan tentang masalah salat saja. Bukan hanya itu ibadah. Ibadah itu sangat luas sekali dalam perkara agama ini. Seseorang berzikir, bertasbih, itu ibadah, sedekah. Seseorang beramar ma'ruf nahi mungkar, kita menegur orang karena dia salah, itu adalah ibadah, sedekah. Seseorang yang membutuhkan bantuan, kita bantu dia sehingga dia bisa menyelesaikan pekerjaannya, itu adalah ibadah, sedekah. Bahkan bukan itu saja. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Dzar, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Dan kamu bergaul dengan istrimu, berhubungan dengan istrimu, itu adalah sedekah. Sudah mendapatkan kenikmatan, dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakun lahu fi ajr?" Wahai Rasulullah, seseorang sudah melampiaskan syahwatnya, dia menunaikan syahwatnya, lalu dapat pahala. Ya. Sahabat ini menyangka bahwa seseorang itu mendapatkan pahala kalau mengerjakan sesuatu yang ada kesulitannya, masyaqqah, ya. Kalau capek, baru dapat pahala. Salat capek, ya, mengeluarkan tenaga, dapat pahala. Tapi ini mendatangi keluarga, ya memang
merupakan kehendak dia untuk melampiaskan syahwatnya, kok bisa mendapatkan pahala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak sahabat ini berfikir, bagaimana menurutmu kalau kemudian orang itu meletakkan kemaluannya terhadap apa yang diharamkan oleh Allah yang tidak halal, bukankah dia mendapatkan dosa? Maka sahabat ini menjawab, iya ya Rasulullah. Nah, demikian pula sebaliknya. Qiyasnya, atau disebut oleh kalangan al-usuliyun mafhumul mukhalafah, atau dengan istilah yang lain fahwal khitabnya, maksudnya kebalikan dari pemahaman ini. Kalau dia meletakkan pada perkara yang halal, tentu dia mendapatkan pahala. Jadi jangan disangka bahwa Islam ini penuh dengan beban yang menyulitkan hamba. Tidak. Inna dina yusrun. Agama ini mudah. Agama ini sangat mudah. Walan yushadda dina ahdun illa ghalabah. Tidaklah seorang mempersulit dirinya melainkan dia akan dikalahkan. Agama ini mudah. Pintu-pintu kebaikan itu banyak, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau tidak setuju dengan ungkapan yang masyhur di kalangan para ulama ahli usul yang menamakan seseorang kalau sudah mencapai usia balik, itu kan berarti telah diberikan kepada dia beban-beban untuk mengamalkan syariat. Istilah sebagian ulama usul bahwa orang kalau sudah mencapai usia balik maka dia dinamakan mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang diberikan beban syariat, diberikan beban, diberikan kulfah, ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah benar syariat ini merupakan beban bagi seorang hamba? Nah, apakah benar demikian? Nah, tidak benar untuk disifatkan secara mutlak bahwa dikatakan syariat ini beban, sehingga dikatakan orang telah mencapai usia balik dinamakan mukallaf. Orang yang dibebankan atas dia syariat. Syariat ini, kata Syekhul Islam, bukanlah suatu beban. Syariat ini adalah merupakan agama yang penuh dengan kenikmatan. Sudah mendapatkan pahala, namun dia mengerjakan penuh dengan kenikmatan. Nah, kebanyakan perkara syariat itu adalah merupakan kenikmatan. Sedangkan ada sebagian kecil dari amalan-amalan ini yang termasuk beban, akan tetapi itu menurut sebagian orang. Ya, coba kita menghitung, melihat-lihat agama yang mulia ini. Ya, menikah, beban enggak menikah itu? Butuh, kebutuhan kita, iya kan? Nah, bukan merupakan satu beban. Berhubungan dengan istri, beban enggak? Ada enggak orang ketika hendak mendatangi istri, waduh, kesulitan, ya. Ada enggak yang seperti itu? Asal hukumnya maksudnya, ya. Nah, berbuka puasa, beban. Nah, mendekati terbenamnya matahari misalnya, waduh ini sudah hampir buka puasa, aduh gimana nih, ya, gelisah misalnya. Tidak, dia senang kan, merasakan suatu kenikmatan. Tidak lama lagi seseorang itu akan berbuka puasa, makan sahur, beban enggak? Nikmat. Suruh makan kok beban, ya. Nah, apa lagi? Nah, ada sebagian memang menurut sebagian mereka itu adalah beban, tapi itu pun tidak bersifat mutlak. Hamba-hamba Allah ini berbeda-beda tingkatan keimanan mereka. Salat misalnya, ya. Mungkin ada sebagian orang menganggap salat 5 waktu itu beban bagi orang-orang yang lemah imannya. Tapi tanyakan kepada ahli ibadah, para ubad. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan apa? Salat. Salat ini merupakan suatu kenikmatan, seorang merasakan kenikmatan di dalamnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah." Dijadikan ketenangan hatiku itu kalau salat. Jadi salat itu nikmat bagi para ahli ibadah. Puasa misalnya, mungkin sebagian orang menganggap puasa itu beban, ya. Nah,
yang lemah imannya. Nah, atau mungkin karena sakit. Akan tetapi tanyakan kepada hamba-hamba Allah yang mereka gemar beribadah. Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu ta'ala karena senangnya dia berpuasa, sampai ketika safar pun dia berpuasa. Hanya ketika itu dia takut jangan sampai dia berdosa ketika berpuasa di waktu safar. Maka dia datang kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, inni rajulun kathirus siyam asumu fis safar. Wahai Rasulullah, aku ini orang yang suka berpuasa. Bolehkah aku berpuasa ketika safar? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'afdir. Silahkan, kalau kamu mau berpuasa silahkan, berbuka pun tidak mengapa. Abdullah bin Zubair rahimahullah ta'ala, karena senangnya dia berpuasa sampai dia menyambung puasanya 15 hari. Tidak makan sahur, tidak berbuka puasa. Walaupun ini menyelisih yang utama tentunya, namun semangat dia dalam beribadah, dia merasakan nikmat dengan itu. Sehingga inti dari apa yang kita jelaskan bahwa tidak benar penyebutan secara mutlak. Orang telah mencapai usia balik dikatakan mukallaf, orang yang diberikan beban. Bahkan kata Syekhul Islam, kebanyakan dari syariat Allah Subhanahu wa taala ini pada hakikatnya penuh dengan kenikmatan. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.